Kita masuk ke minggu ke-11. Hari ini saya akan membagi kenikmatan hari pertama dan hari kedua. Amin. 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 Di minggu yang ke-11 ada dua perkara penting yang perlu kita soroti, yaitu kelebihan dari hasil negeri yang baik dan penyembahan korporat. Oh Tuhan Yesus. Jadi pagi ini saya ada beban, saudara-saudari, untuk membahas perkara persembahan. Karena kata kelebihan dari hasil negeri yang baik, kalau kita membaca perawatan pagi dan pembacaan hari ini, hari pertama, yaitu mengacu kepada persembahan-persembahan. Ya. Nah, beban saya ingin membahas mengenai persembahan ini. Berdasarkan ayat-ayat referensi ini, saudara-saudari, kelebihan di sini menurut Ulangan 12, ayat-ayat referensi di sini, ini mengacu kepada kurban bakaran, kurban sembelihan, dan ini yang sedang rame terus diperdebatkan, ya, persembahan persepuluhan, ada juga persembahan khusus, ada juga persembahan nazar, ya, dan persembahan sukarela. Ya, di samping pembahasan mengenai kelebihan hasil negeri yang baik dan penyembahan korporat kepada Allah dalam realitas, pagi ini saya berbeban untuk membagikan kenikmatan mengenai makna yang sesungguhnya, khususnya mengenai persembahan persepuluhan ini. Karena mengenai persembahan persepuluhan ini paling rame dibicarakan, diperdebatkan, dibahas. Dan saya merasa bagi kita di pemulihan Tuhan dalam gereja-gereja lokal, perkara persembahan persepuluhan juga mungkin belum terlalu jelas. Ya, mengenai persembahan khusus atau persembahan nazar, dulu saya seringkali diajarkan bahwa ini tuh adalah janji iman. Istilah janji iman itu mungkin saudara-saudari yang pernah di kekristenan paham lah ya. Itu macam persembahan khusus atau nazar. Ya kalau korban sukarela ini semacam kolekte lah ya. Banyak orang Kristen memahami persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan nazar, sukarela yang selalu dikaitkannya kepada perkara-perkara materi atau uang. Nah, pagi ini saya ingin berdasarkan ayat-ayat referensi ini, kita memeriksa makna yang sesungguhnya dari jenis-jenis persembahan ini.
Ya, khususnya ini persembahan persepuluhan. Ya, karena saya merasa ini sangat perlu untuk kita bahas dan kita lihat. Nah, saudara-saudari, di sini dikatakan bahwa Ibrani 10 di dalam hukum Taurat. Jadi perkara-perkara persembahan-persembahan ini termasuk persembahan persepuluhan adalah perkara-perkara yang ada di dalam hukum Taurat. Ya, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Ya. Bayangan dari keselamatan dan bukan wujud yang sesungguhnya. Bukan wujud yang sesungguhnya. Dari keselamatan itu sendiri. Jadi bayangan di sini adalah perkara-perkara yang lahiriah, yang jasmania, yang bersifat materi, benda-benda materi, seperti persembahan persepuluhan di perjanjian lama, persembahan khusus, nasar, sukarela, lembu, dan kambing, domba, itu semua perkara-perkara jasmania, benda-benda materi. Itu adalah bayangan saja, ya, saudara-saudari. Itu hanyalah bayangan saja. Bukan wujud yang sesungguhnya dari keselamatan itu sendiri. Ya, karena dengan korban yang lahiriah itu, ya ini semua korban kan, korban persembahan persepuluhan, khusus korban nasar. Ya, dengan korban yang lahiriah itu, ya, setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Ya, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Jadi kalau kita mempersembahkan kurban-kurban ini secara lahiriah saja, entah itu uang, entah itu harta benda, kalau ayat-ayat ini kita terapkan kepada benda-benda materi, kepada persembahan uang, dan hanya itu, maka sebetulnya kita sedang berada di dalam bayangan. Berapa banyak pun Anda mempersembahkan benda materi, hal-hal yang sifatnya jasmani, uang, itu tidak mungkin menyempurnakan Anda. Ya, jika semua persembahan itu berada dalam prinsip hukum Taurat, yang adalah bayangan. Apakah bayangan itu? Ya, benda-benda materi ini bayangan. Lembu, sapi, kambing, domba itu adalah bayangan dari Kristus. Ya, sedangkan kita tuh harus menyembah itu kepada Bapa dalam realitas, bukan dalam bayangan. Kata kebenaran di sini teks aslinya realitas. Hal-hal yang sifatnya jasmani, materi itu bayangan semuanya. Bayangan dari Kristus. Berapa banyak pun Anda mempersembahkannya, kalau itu hanyalah bayangan, itu tidak mungkin menyempurnakan Anda. Ya. Makanan dan minuman, maksudnya adalah hal-hal jasmania, materi, benda-benda materi. Semuanya hanyalah
bayangan. Wujudnya ialah Kristus. Itulah sebabnya tadi kita membaca di FKKP poin 1A bahwa kelebihan. Apakah kelebihan ini? Kelebihan ini ya persembahan-persembahan ini ya. Termasuk persembahan persepuluhan ini. Ya, kelebihan dari hasil negeri yang baik itu melambangkan Kristus. Kristuslah realitas. Kristuslah realitas. Sedangkan benda-benda materi, uang itu hanyalah lambang. Tetapi apakah jadinya kita tidak mempersembahkan uang kepada gereja? Tidak dimaksud seperti itu. Nanti di ending kita bisa lihat maknanya ya. Nah, saudara-saudari, makna korban bakaran, korban sembelihan, ya, ini berbeda dengan kurban anak domba Paskah. Kalau kurban anak domba Paskah itu untuk penebusan, kita ditebus. Ya. Tetapi korban bakaran dan korban sembelihan itu bukan untuk menebus kita dari maut. Tetapi kurban bakaran di sini tuh melambangkan Kristus, terutama bukan dalam menebus manusia ya, dari dosa. Tetapi kurban bakaran ini tuh mengacu kepada penempuhan kehidupannya, kehidupan Kristus yang sempurna dan mutlak untuk Allah dan kepuasan Allah. Dan dalam dirinya sebagai hayat yang apa yang memungkinkan umat Allah memiliki kehidupan yang demikian. Ya, kelebihan di sini itu sebetulnya kelebihan Kristus yang kita miliki, yang diekspresikan. Jadi kurban bakaran ini adalah kita memperhidupkan Kristus. Kita memiliki kelebihan. Bukan hanya sekedar ditebus dari dosa, keselamatan yang awal. Setelah ditebus, kita punya kelebihan karena kita menikmati Kristus terus-menerus. Akhirnya kita bisa mengekspresikan kehidupannya yang sempurna dan mutlak untuk Allah bagi kepuasan Allah. Jadi kalau Anda mempersembahkan kurban bakaran dan kurban sembelihan, ini boleh dianggap satu paket. Artinya Anda mengekspresikan Kristus dalam kehidupan Anda sehari-hari. Itu makna kurban bakaran. Ini saya ambil dari pelajaran Hayat Imamat. Ya. Nah, kemudian mengenai persembahan persepuluhan, saudara-saudari, makna yang sesungguhnya tidak hanya mengacu kepada kuantitas atau 10%, tetapi juga khususnya menekankan kualitas. Jadi 10% ini tuh yang terbaik. Ya, kita baca Imamat 6 ayat 20, inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik. Jadi ketika 1/10 ini muncul di perjanjian lama, pasti itu mengacu kepada bagian yang terbaik. Jadi persembahan persepuluhan itu bukan hanya kepada kuantitas, tetapi sebetulnya lebih menekankan kualitas sebetulnya. Dan kualitas ini ya berupa persembahan dalam lambang sebanyak 1/10, tetapi 1/10 ini kualitasnya yang terbaik. Ya. Nah, mengenai jenis-jenis korban lainnya, pelajari aja pelajaran Hayat Imamat.
itu semua melambangkan Kristus. Ya. Nah, kita sekarang coba lihat garis besar hari yang pertama. Romawi yang pertama di sini. Di layar sudah saya tampilkan ya. Kita menggunakan kata kelebihan karena umat Israel menyisihkan suatu bagian tertentu hasil mereka dari berjeri lelah atas negeri yang baik dengan tujuan untuk menyembah Allah. Kita kita tahu bahwa tadi yang disisihkan adalah sebetulnya persembahan yang melambangkan Kristus. Jadi ketika kita berhimpun bersama kaum saleh, kita punya sesuatu kelebihan. Ya, kita punya kelebihan yang bisa kita bagikan kepada kaum saleh. Itu maksudnya menyisihkan satu bagian tertentu. Nah, menurut Ulangan 12 ayat 5 sampai 15, ini perkara menyembah Allah ini ya. Kita lihat menurut Ulangan pasal 12. Tempat yang akan dipilih Tuhan, kesanalah engkau harus membawa korban bakaran, korban sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, nasar, sukarela, dan seterusnya. Ya, jadi kata tempat yang dipilih di sini menurut Yohanes 4 ayat 20 itu Yerusalem. Jadi tempat yang dipilih Tuhan ini adalah Yerusalem, tempat menyembah. Itu menurut Yohanes 4 ayat 20. Jadi tempat yang dipilih Tuhan ini adalah untuk menyembah. Ya. Menyembah itu sebetulnya mempersembahkan persembahan. Ya, kata menyembah itu kan kata dasarnya adalah sembah. Jadi menyembah itu mempersembahkan. Mempersembahkan persembahan. Jadi di sini saya definisikan bahwa menyembah Allah adalah mempersembahkan persembahan. Dan persembahan ini tadi kita sudah lihat fakta-fakta Alkitabnya bahwa yang kita persembahkan adalah Kristus. Oh Tuhan Yesus, hari ini ketika kita memberitahu orang-orang Kristen bahwa kita harus mempersembahkan Kristus. Mungkin mereka keheranan, saudara-saudari. Karena dalam pemikiran orang-orang Kristen kebanyakan, menurut ajaran-ajaran tradisional, mempersembahkan itu pasti benda-benda materi, uang, harta. Tadi kita sudah melihat fakta-fakta Alkitabnya di kitab Ibrani, di kitab Kolose, bahwa semuanya itu bayangan, hal-hal yang jasmania, yang lahiriah, itu bayangan, wujudnya adalah Kristus. Dan kita harus menyembah Tuhan di Yerusalem, mempersembahkan persembahan. Apa? Mempersembahkan Kristus. Berapa banyak orang Kristen yang pernah diajari kita harus mempersembahkan Kristus. Berapa banyak saudara-saudari yang dulunya di kekristenan pernah mendengar bahwa kita datang ke hadapan Allah itu mempersembahkan Kristus. Mungkin orang-orang Kristen mendengar ini keheranan. Dan mungkin ada kesan kok tidak sopan. Kristus dianggap sebagai persembahan. Kristus kan harus disembah, harus dipuji. Kenapa harus dipersembahkan? Inilah satu kemerosotan dari kekristenan hari ini yang hanya hidup di bayang-bayang saja. Sesungguhnya walaupun mereka mengatakan bahwa
mereka hidup dalam perjanjian baru. Tetapi sesungguhnya mereka masih hidup di dalam bayangan perjanjian lama yang hanya ya menekankan perkara-perkara jasmani, persembahan-persembahan benda-benda materi, uang, harta. Tetapi persembahan ini, korban bakaran, korban persembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, nasar, sukarela, sebetulnya adalah semuanya adalah Kristus. Kita harus menyembah Allah dengan cara mempersembahkan Kristus. Inilah makna dari persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Oh Tuhan Yesus, sungguh kasihan orang-orang Kristen yang tidak bisa melihat perkara ini. Tadi kita sudah jelas melihat Ibrani 10 ayat 1. Semua yang ada dalam hukum Taurat itu bayangan saja, wujudnya adalah Kristus menurut kitab Kolose. Ya. Kemudian ini lebih aneh lagi, saudara-saudari. Ini lebih aneh lagi. Saya masih sedang mendefinisikan menyembah Allah ya. Menyembah Allah. Menyembah Allah adalah mempersembahkan Kristus. Persembahan-persembahan itu. Ya. Mempersembahkan di sini bukan memberi, lalu pemberiannya kita tinggalkan, biar nanti pengurus-pengurus gereja yang ngurus pemberian kita pergi, sudah kita serahkan persembahan kita, udah gimana saudara-saudara yang mengurus, gimana Pak Pendeta, pokoknya aku datang, aku beri persembahan, sudah diterima, ya sudah, aku pulang. Itu konsep mempersembahkan menurut pengajaran tradisional. Tetapi menurut firman kudus Allah, menurut wahyu daripada firman Allah, menyembah Allah adalah mempersembahkan Kristus, dan persembahan itu kita makan, saudara-saudari. Ya. Ini menyembah Allah menurut Ulangan pasal 12. Ayat 7-nya setelah dibawa persembahannya, di sanalah yaitu di tempat yang Allah pilih, di dalam penghidupan gereja, tumpuan yang tepat, di sanalah kamu makan. Apa yang dimakan? Ya persembahan yang kita bawa. Ini prinsip mempersembahkan. Anda membawa persembahan, persembahan ini adalah Kristus, yang adalah hasil jerih lelah saudara-saudari, menikmati Tuhan, mengelola Kristus. Hasilnya saudara-saudari punya kelebihan. Dan kelebihan itu kita bawa ke dalam sidang-sidang gereja. Lalu kita makan di sini. Pernah nggak ada konsep seperti ini bahwa persembahan yang kita bawa ke dalam sidang-sidang gereja itu bukan untuk diserahkan kepada penatua, pewajib, pendeta, lalu kita pulang, sudah. Bukan. Persembahan itu sebetulnya harus kita makan. Saudara-saudari, ketika saya datang ke sidang-sidang gereja, saya mempersembahkan Kristus yang saya nikmati, saya membagi kenikmatan, saya bertutur sabda. Sebetulnya saya pun ikut makan. Saya makan dengan limpah ketika sedang membagi kenikmatan. Untuk itu, berlatihlah berbagi nikmat. Ketika kita berbagi nikmat, kita sedang mempersembahkan sekaligus kita makan makanan persembahan itu. Jadi, sungguh sangat kasihan
Jikalau persembahan-persembahan ini, persembahan persepuluhan, persembahan nasar, sukarela itu diterapkan kepada benda-benda materi yang dipersembahkan kepada gereja. Kasihan jemaat yang hanya diajarkan sedemikian. Kasihan sekali. Satu kemerosotan yang luar biasa. Karena menurut prinsip wahyu firman Allah, persembahan itu harus kita makan ya bersama Tuhan. Ya, kata di hadapan ini mengandung bersama Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa Tuhan juga membutuhkan makanan, saudara-saudari. Jadi inilah sebetulnya makna dari persembahan, khususnya yang paling ramai dibicarakan itu persembahan persepuluhan. Ketika kita mendengarkan perkara persembahan persepuluhan, kita harus ingat pelajaran ini bahwa persembahan persepuluhan itu adalah kelebihan yang kita miliki, yaitu Kristus yang berlebih, yang the best, yang terbaik, yang kita bawa ke sidang-sidang. Kita menikmati banyak Kristus dari hari Senin sampai Sabtu, tetapi dari kenikmatan yang banyak itu kita pilih yang terbaik, kita bagikan di sidang-sidang. Ya, baik. Nah, saudara-saudari, ini masih tentang menyembah Allah menurut Ulangan 12, 17, 18. Ya. Di dalam tempatmu, yaitu tempat pribadi, mungkin di kamar kita, di rumah kita, tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan. Maksudnya apa? Jadi persembahan persepuluhan ini kan bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik dari kenikmatan kita sepanjang minggu, dari Senin sampai Sabtu. Kita menikmati itu. Nah, ini tidak boleh kita nikmati sendiri. Tetapi harus dibawa ya ke tempat di mana Allah telah memilihnya untuk dinikmati bersama Allah. Itu yang tadi kita baca di ayat 5, 6, dan seterusnya. Jadi di hadapan Tuhan, bersama Tuhan, harus engkau memakannya. Ya. Nah, kita lihat saudara-saudari. Ulangan 14. Ini penjabaran lebih lanjut tentang ini. Engkau harus mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil ladangmu di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya. Haruslah engkau memakan persembahan, persepuluhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita harus memakannya. Ya. Dan ini lihat, apabila engkau tidak dapat mengangkutnya karena tempat yang akan dipilih Tuhan terlalu jauh dari tempatmu, tempatnya kan di Yerusalem. Sedangkan ada wilayah-wilayah Israel yang jauh dari Yerusalem. Sehingga sulit untuk dibawa, misalnya sebesar 1 truk gitu muatannya, kan sulit. Dulu belum ada mobil. Terlalu jauh, mendaki bukit, bawa makanan yang limpah sedemikian terlalu repot. Sehingga itu boleh diuangkan, saudara-saudari ya. Boleh diuangkan. Dalam berupa uang, dan uangnya itu dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan, dan di sana uangnya tuh bukan diberikan kepada imam lalu ditinggalkan. Bukan seperti itu. Uangnya itu harus dibelanjakan. Dinikmati oleh si pembawa uang, si orang yang mempersembahkan. Dibelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Jadi sama prinsipnya, entah itu persembahannya berupa makanan, kambing, lembu, domba.
ataupun yang diuangkan itu adalah untuk kita nikmati, kita yang menikmatinya. Ketika Anda mempersembahkan persembahan, Anda sendiri menikmatinya. Ya. Bukan seperti konsep mempersembahkan menurut ajaran tradisional. Kita datang ke sidang-sidang, persembahkan uang, persembahkan benda-benda materi. Udah, lepas tangan, biarlah penatua atau pewajib atau pendeta yang ngurus. Kita pulang, kita tinggalkan persembahan itu. Prinsip mempersembahkan itu adalah kita membawa kelebihan dan kita membelanjakan uang itu atau menikmatinya, ya. Dan haruslah engkau makan di sana, di hadapan atau bersama Allah, engkau dan seisi rumahmu. Jadi sekali lagi kita bisa melihat bahwa persembahan-persembahan dalam perjanjian lama, jikalau diterapkan kepada persembahan uang, benda materi, dan sebagainya, itu sungguh amat kasihan. Sangat rendah sekali. Ya. Nah, saudara-saudari, semua persembahan ini dimakan bersama Tuhan. Ya. Harus engkau makan di sana bersama Tuhan. Kita melihat Bilangan 28, Yehezkel. Di sini berbicara tentang apa? Persembahan-persembahan sebagai santapanku, kata Allah. Allah pun ingin makan bersama-sama dengan kita. Yehezkel 44, mempersembahkan santapanku. Allah pun ingin makan, yaitu lemak dan darah. Jadi persembahan-persembahan yang kita bawa, itu pun Allah menikmatinya. Ketika kita membagikan Kristus, memamerkan Kristus dalam sidang-sidang gereja, dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita sudah menikmati Kristus. Lalu kita pilih bagian yang terbaik, yang digambarkan dengan 1/10 itu, kualitasnya, ya, yang terbaik kita bagikan, kita pamerkan dalam sidang-sidang gereja, melalui bagi nikmat, tutur sabda, maka Allah menyantapnya. Saudara-saudari, inilah makna dari persembahan persepuluhan, persembahan khusus, nasar atau janji iman, dan sebagainya. Nah, ini ayat yang paling terkenal kalau di kekristenan tuh. Selalu ditempel ayat ini di kotak persembahan, tempat mempersembahkan uang. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terkenal sekali ayat ini, selalu disampaikan dulu. Ya. Coba kita lihat pelajaran hayat Maleaki berita ketiga. Ya, ayat ini membicarakan makanan di rumah Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dulu saya diajarkan bahwa persediaan makanan di sini tuh untuk orang Lewi. Orang Lewi itu katanya ya hamba-hamba Tuhan itu. Ya, supaya ada persediaan makanan, supaya hamba-hamba Tuhan itu bisa makan. Ya, tetapi saudara kita mengatakan bahwa makanan ini bukan untuk kita, makanan ini untuk Allah. Tadi kita sudah melihat bahwa Allah pun ingin menyantap makanan itu. Allah lapar dan perlu makanan. Makanannya adalah Kristus. Kristus yang telah melalui proses, memiliki keinsanian yang manis,
keinsanian yang diilahikan bersama dengan anggota-anggota tubuhnya. Kristus yang korporat. Allah lapar akan Kristus dan gereja. Gereja adalah Kristus. Ya. Apakah makanan Allah? Makanan Allah adalah makanan ilahi, adalah persembahan-persembahan, khususnya kurban bakaran, kurban sajian, kurban pendamaian. Kurban pendamaian adalah saling dinikmati oleh Allah dan umatnya. Kita menikmati kurban persembahan ini di hadapan Dia, bersama Dia. Tadi kita sudah membahas, kita sudah cukup jelas, kurban-kurban ini menggambarkan Kristus. Oh Tuhan Yesus, jadi ingat ya, ayat ini tuh adalah bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Artinya datanglah ke sidang-sidang gereja, persiapkanlah kelebihan Kristus yang kau nikmati, Kristus yang terbaik, bagikan itu. Di sana Allah perlu makan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Allah butuh makan. Ketika Anda datang ke sidang-sidang gereja, Anda menikmati Kristus melalui pembagian nikmat. Ketika Anda membagi nikmat, bertutur sabda, banyak saudara-saudari dapat bersaksi, sungguh mereka itu sebetulnya sedang makan. Sementara saya berbicara semacam ini, saya pun makan dengan limpahnya. Sungguh nikmat berbicara bagi Tuhan. Berbicara bagi Tuhan itu adalah makan Kristus yang the best, saudara-saudari. Inilah makna dari bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Rumahku ini adalah gereja. Maka semuanya berkat-berkat Tuhan pasti curahkan. Ya, saudara-saudari. Nah, sekarang mengenai perkara korporat. Jadi ini adalah menyembah Allah secara korporat. Ya. Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu, ini kan korporat, bukan sendiri di rumah. Bahkan dengan orang-orang Lewi itu sendiri, saudara-saudari. Ya. Jadi inilah maksud menyembah Allah secara korporat. Ya. Menyembah Allah secara korporat. Dan dikatakan kita melakukannya bersama-sama dengan orang-orang Lewi. Di hadapan Allah tuh kita berbaur dengan orang-orang Lewi. Tidak ada perbedaan derajat, kedudukan. Tidak ada kaum awam. Tidak ada kaum paderi. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Semua kita sama-sama menikmati. Nah, memang di perjanjian lama tuh ada prinsip orang Lewi menerima persepuluhan dari seluruh bangsa Israel. Ya. Orang Lewi memiliki persepuluhan dari kekayaan seluruh bangsa Israel. Ini sering ditafsirkan menurut pengajaran tradisional bahwa orang-orang yang melayani sebagai pendeta dan sejenisnya itu adalah Lewi-Lewi, berhak menerima persepuluhan. Ya, sekali lagi, jikalau persembahan-persembahan ini diterapkan hanya kepada perkara materi, benda, uang, itu sungguh amat rendah. Ya, sebetulnya maknanya ini, Lewi-Lewi hari ini, ya, kita adalah Lewi-Lewi hari ini. Harus menjadi Lewi-Lewi hari ini. Yang adalah pemenang-pemenang. Sementara 11 suku lainnya penakut. Lewi-Lewi ini pemberani. Mereka berani membunuh saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya menyembah lembu emas itu.
Ini adalah gambaran pemenang-pemenang. Kita harus menjadi lewi-lewi. Bukan hanya full timer saja. Bukan hanya penatua. Begitulah lewi-lewi hari ini seharusnya adalah orang-orang yang memiliki Kristus lebih kaya daripada saudara-saudari yang lain yang lebih lemah. Inilah makna orang Lewi menerima persepuluhan dari seluruh bangsa Israel. Artinya lebih kaya orang-orang Lewi itu karena menerima dari seluruh bangsa Israel. Ya, dan orang Lewi sendiri pun harus mempersembahkan persembahan persepuluhan. Ya, di sini Tuhan berfirman kepada Musa, haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi apabila kamu menerima dari pihak orang Israel. Maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya. Sebagian di sini tuh 1/10 ya. Sebagai apa? Sebagai persembahan tatangan. Ini terjemahan langsung. Jadi orang Lewi itu menerima 10% yaitu kekayaan yang kaya dari hidup gereja, dia sendiri juga harus memberikan persepuluhan, yaitu bagian yang terbaik yang dia miliki. Dibawa ke sidang-sidang gereja, disajikan, disampaikan, dibagi nikmatkan, ditutur sabdakan. Ya. Itulah persepuluhan yang harus dipersembahkan oleh orang-orang Lewi. Sama prinsipnya, mereka memiliki bagian yang spesial. Mereka sudah lebih kaya daripada saudara-saudari lain dan mereka membagikan yang spesial, wah lebih limpah. Makanya kalau Lewi-Lewi berbagi nikmat, bertutur sabda, saudara-saudara kita di depan itu pasti kelimpahannya limpah sekali. Ya. Itulah maksudnya memberikan persembahan persepuluhan. Nah, catatan kaki dari bilangan ini mengatakan bahwa persepuluhan dari orang Lewi dianggap sebagai persembahan tatangan. Persembahan tatangan itu persembahan ujukan yang diangkat ke atas, ya. Ini melambangkan Kristus yang terangkat. Jadi persembahan-persembahan orang Lewi itu berada di dalam kenaikan, membubung tinggi, penuh dengan kuasa otoritas. Musuh begitu gentar mendengar pembagian kenikmatan dari persepuluhan orang Lewi. Pemikiran ini sesuai dengan perkataan Tuhan dalam Matius 6 yang mengatakan, kumpulkanlah bagimu harta di surga, bukan di bumi. Oh, saudara-saudari, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Tetapi sungguh kasihan sekali saudara-saudari. Kita pun juga mungkin punya konsepsi tradisional tentang persembahan-persembahan. Persepuluhan, persembahan khusus. Sering kali kita ribut hanya soal duit. Banyak pemimpin-pemimpin kekristenan ketika berbicara, berdebat soal persepuluhan, hanya ributnya soal duit. Sungguh rendah. Makna yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, sama sekali tidak dilihat. Itu semua karena hawa nafsu. Hawa nafsulah yang menyebabkan orang cinta uang. Saudara-saudari, kumpulkanlah bagimu harta di surga, bukan di bumi, bukan benda-benda materi, dan sebagainya. Ya. Inilah yang disampaikan di minggu ke-11, bahwa kelebihan dari hasil negeri yang baik dan penyembahan korporat kepada Allah Bapa dan kebenaran, dalam kebenaran, artinya dalam realitas, ya, bukan dalam bayangan. Bukan dalam prinsip hukum Taurat Perjanjian Lama yang hanya benda-benda materi. Menerapkan kelebihan dari hasil negeri yang baik kepada perkara uang dan benda-benda materi adalah suatu kemerosotan yang sangat rendah. Mempersembahkan kelebihan hasil tanah kepada Allah adalah hasil dari kita menyerap Kristus sebagai nutrisi-nutrisi yang kaya dari tanah yang baik. Yang dengannya Kristus diekspresikan melalui kita, memamerkan Kristus dalam penghidupan gereja, dalam sidang-sidang. Inilah yang dibicarakan di hari kedua. Inilah penyembahan korporat kita kepada Allah Bapa dalam realitas.
Dalam realitas itu adalah lawan dari kemunafikan. Ya, orang-orang yang tidak memahami realitas ini ya jatuh ke dalam kemunafikan, hanya mempersembahkan persembahan-persembahan lahiriah luaran dan bukan yang batini. Jikalau yang luaran tidak sesuai dengan yang batini, itulah kemunafikan tanpa realitas. Nah, saudara-saudari, ini yang terakhir. Mohon maaf agak terlambat bagi saudara-saudari di Cimahi yang akan meneruskan penyegaran pagi ini. Minta waktu saya 5 menit. Ya, jika kita hendak menerapkan perkara-perkara mempersembahkan kelebihan hasil tanah ke dalam perkara uang dan benda-benda materi, maka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-35 adalah suatu teladan yang sangat baik. Jadi kita pun juga tidak menganjurkan saudara-saudari untuk tidak mempersembahkan harta. Kita pun juga mengajarkan saudara-saudari mempersembahkan harta. Tetapi bukan dengan cara yang rendah. Seperti yang tadi sudah banyak disinggung. Ini harus sesuai dengan Matius pasal 22 ayat 36-40. Nanti kita baca ayat ini. Tetapi kita coba melihat dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 32-35. Jikalau kita ingin menerapkan kelebihan hasil negeri yang baik kepada perkara benda-benda materi. Lihat di sini. Ini satu penghidupan gereja yang didemonstrasikan ketika penghidupan gereja baru muncul di bumi. Ketika gereja dilahirkan di bumi, segera Allah mendemonstrasikan penghidupan gereja yang sejati. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sejiwa. Inilah penghidupan gereja, sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Inilah kelebihan dari hasil negeri yang baik. Kelebihan hasil tanah dari negeri yang baik mereka berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ya, inilah penghidupan gereja yang mencapai puncaknya. Ya, hari ini di dalam gereja-gereja lokal, perkara ini tidak dipraktekkan. Karena perkara ini bukan untuk dipraktekkan secara prinsip hukum Taurat Perjanjian Lama, tetapi secara hayat, hukum hayat. Sebetulnya inilah adalah ekspresi dari pemenang-pemenang. Hari ini gereja-gereja lokal bercampur baur. Banyak saudara-saudari yang masih lemah. Ada juga beberapa saudara-saudari yang merupakan pemenang. Karena percampuran ini, maka gereja-gereja lokal tidak mengekspresikan ini karena memang saudara-saudari dalam gereja-gereja lokal tidak semuanya adalah pemenang. Tidak ada gereja lokal pemenang. Yang ada adalah para pemenang. Jadi perkara yang diperlihatkan dalam Kisah Para Rasul ini di mana semua mempersembahkan itu adalah ya, memperlihatkan hayat pemenang. Dan kelak ya, tubuh Kristus akan seperti ini. Tidak ada lagi ego, tidak ada lagi kepentingan diri sendiri.
Tetapi hari ini, dalam penghidupan gereja-gereja lokal, ya memang semua sedang bertumbuh. Pemenang-pemenang akan matang duluan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun, para pemenang udah menampilkan hayat yang semacam ini. Ya, mereka sehati sejiwa, tidak mementingkan diri sendiri, hidup bersama dalam keesaan. Dan pada akhirnya di Yerusalem baru, seluruhnya akan esa dengan Kristus. Ya, jadi inilah prinsip jikalau kita mau menerapkan kelebihan dari hasil negeri yang baik kepada benda-benda materi. Harus sesuai dengan prinsip perjanjian baru dalam Matius 22 ayat 36. Ya, dikatakan, seorang berkata, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? 100% hatimu, 100% jiwamu, 100% akal budimu." Bukan 10%. Kalau mau kita terapkan kepada benda-benda materi. Ya, kalau persembahan-persembahan mau kita terapkan kepada benda-benda materi, jangan merosot. Jangan didiskon. Harus 100% hatimu, 100% jiwamu, 100% akal budimu. Sama seperti yang tadi di kisah para rasul. Semua orang mempersembahkan, menjual tanah, rumah, dibawa ke dalam gereja. Ya, memang ini tidak diterapkan hari ini di kebanyakan gereja lokal seperti yang tadi dijelaskan karena pertumbuhan hayat gereja-gereja lokal belum mencapai ke sana. Tetapi di kerajaan 1000 tahun, para pemenang ya seperti itu, 100% hatinya, bukan hanya 10%. Oh, betapa merosotnya jikalau menerapkan persembahan-persembahan hanya 10%. 90% silahkan, milikmu. Tidak ada semacam itu. Oh Tuhan Yesus, semoga sharing yang sangat terbatas ini boleh membuat kita menjadi lebih jelas mengenai prinsip-prinsip mempersembahkan persembahan-persembahan yang di dalam perjanjian lama digambarkan dengan persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan nasar, atau sukarela dan sebagainya. Hari ini semoga kita orang-orang Kristen menjadi lebih jelas, ya. Tidak perlulah mempeributkan soal uang, materi. Asalkan kita terus menikmati Kristus, terus menyerap Kristus, Kristus terus bertambah besar, kita semakin kecil, Kristus semakin besar. Otomatis 100% hati, 100% jiwa, 100% akal budi dari jemaat Tuhan pasti akan dipersembahkan oleh jemaat Tuhan kepada Tuhan. Nggak perlu hamba-hamba Tuhan cerewet, ya, menasehati untuk kasihin uang. Ya, itu terlalu cerewet, terlalu memusingkan, memperhatikan perkara persembahan uang. Itulah kekhawatiran sebetulnya. Ya, dan orang akhirnya mempersembahkan karena takut, karena hukum Taurat, karena bayang-bayang, tidak dalam realitas. Di dalam pemulihan Tuhan, dalam gereja-gereja lokal, kita hanya memperhatikan orang menikmati Kristus, orang mempersembahkan Kristus. Terus, sampai Kristus penuh. Ya, akhirnya, jangankan uang, dirinya pun dipersembahkan. Ya. Saya lupa ingin mempersembahkan satu garis besar kesimpulan di kitab Imamat. Ya, di pasal 27, nanti saudara-saudara lihat garis besarnya. Ya, di kesimpulan kitab Imamat, ya, Allah meminta orang, umatnya mempersembahkan orang, yaitu mempersembahkan diri. Saudara kita mengatakan di depan, kalau Anda tidak mempersembahkan diri Anda, uangmu tidak berharga di mata Allah. Inilah pelajaran tentang persembahan
yaitu mempersembahkan kelebihan dari hasil negeri yang baik, yang merupakan penyembahan korporat kepada Allah Bapa dalam kebenaran. Mohon maaf, saya terlambat, molor 10 menit. Semoga Oh ya, Tuhan baik, saudara, nggak apa-apa, saudara. Ya, Amen. yuk. Ya. Puji Tuhan. Ya, saya rasa sudah sangat jelas. Saudara-saudari bisa membongkar sendiri ayat-ayatnya, baca catatan kakinya, Amin. percaya lagi diri sendiri dengan semuanya yang ayat-ayat ini. Maka kita akan menjadi terang bagi orang-orang Kristen lainnya, bisa memberitakan perkara ini kepada dunia kekristenan yang amat kasihan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh, Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang kaya. Amin. Jadikan kami orang-orang yang mempersembahkan Kristus. Amin. Jadi makanan Allah. Menjadi kepuasan Allah. Amin. Menjadi penyembahan yang korporat. Amin. Dalam penghidupan gereja. Sidang-sidang. Amin. Yang mempersembahkan harta benda materi. Tetapi mempersembahkan seluruh diri kami. Amin. Isi penuh dengan Kristus. Amin. Sehingga kami mempersembahkan Kristus. Amin. Yang spesial, Kristus yang terbaik. Amin. Oh, dari setiap kenikmatan kami sepanjang minggu. Kami bagikan dalam sidang-sidang gereja. Pembagian Kristus yang terbaik yang kami miliki. Amin. Kalau prinsip-prinsip ini menguasai dan mengendalikan penghidupan kami. Amin. Memperjelas langkah-langkah kami. Amin. Tuhan Yesus, kami mau dirimu. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Amin.